ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat zuhur rahimakumullah. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan alam, hidup dan wafatnya dicintai dan disayangi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat sedang jemaah zuhur rahimakumullah. Adapun yang menjadi topik tausiah qabla zuhur kita kali ini adalah 10 kriteria aliran sesat. Bapak dan Ibu, para hadirin yang berhadir, 17 kali minimal kita menyebut, kita mengucap, kita berdoa di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunjukilah kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Bukan jalan Rimbo Panjang, itu kan lurus tuh, bukan itu. Bukan jalan Sudirman ke arah MTQ lurus, bukan itu. Tapi ini adalah jalan orang-orang soleh, para malaikat, para nabi, para sahabat, ya, tabi'in, para orang-orang soleh terdahulu. Itu yang kita ikuti. Bukan jalan orang, ya, yang kau benci, kata Allah. Jadi yaitu jalan yang telah engkau beri nikmat. Nah, inilah jalan-jalan yang tadi. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai atau yang engkau benci, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Maka kita 17 kali minimal itu menyebut, berdoa supaya kita tidak sesat. Kaum muslimin, kaum muslimat sedang jemaah zuhur rahimakumullah. MUI Majelis Ulama Indonesia, khususnya MUI Kota Pekanbaru, kita sudah melakukan sosialisasi aliran ataupun paham sesat yang sudah beredar di negara kita ini, khususnya di Kota Pekanbaru. Itu sudah hampir 50 masjid. Karena targetnya adalah 150 masjid yang akan disosialisasikan. Bapak dan Ibu, ini adalah hasil Rakernas Majelis Ulama Indonesia Pusat pada tahun 2007. Kemudian diperkuat lagi oleh Majelis Ulama tahun 2001 kemarin dengan edaran 10 kriteria aliran ataupun paham sesat, paham sempalan. Untuk apa ini disampaikan? Supaya masyarakat kita, masyarakat muslim, bisa mempedomani. Agar apa? Agar aliran ini tidak masuk dan berkembang, kemudian kita, masyarakat kita, keluarga kita, ataupun kita sendiri terpapar oleh aliran atau paham yang sesat ini. Maka Bapak dan Ibu, kembali melalui kultum qabla zuhur ini, kami mau menyampaikan tentang 10 kriteria aliran sesat itu. Tadi sudah kita bagikan, mungkin belum difotokopi banyak. Yang pertama Bapak dan Ibu adalah mengingkari salah satu dari rukun iman dan rukun Islam. Dia mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. Seperti orang Syiah
Syiah itu tidak meyakini malaikat karena dia marah dengan malaikat. Kenapa? Harusnya wahyu itu dibawa oleh malaikat itu dan dihantarkan kepada sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Marah dia, maka dia tidak meyakini. Ada lagi, ada orang yang tidak yakin ada hari kiamat. Masih ada. Ada orang yang tidak yakin kepada qada dan qadar. Ya. Dulu kita mengenal ada fikrah Jabariyah, ada Qadariyah. Ini menyimpang. Maka ini masuk dalam ciri atau aliran atau paham sesat. Bapak dan Ibu, perlu disampaikan bahwa kalau seorang individu menyimpang, itu berarti dia sendiri yang sesat. Tetapi kalau sudah yang sesat itu dia alirkan kepada orang, dia dakwahkan, dia ajarkan kepada orang, maka ini masuk dalam aliran sesat. Maka ini yang harus kita pedomani dan kita antisipasi supaya diri kita, keluarga kita, masyarakat, jemaah kita tidak terpapar kepada yang sesat. Kemudian ada orang yang tidak meyakini rukun Islam, banyak. Ini kita waspadai betul nih, anak cucu kita, keluarga kita. Banyak hari ini Bapak dan Ibu karena sibuk TikTok, syahadat pun banyak yang tidak paham. Ada kemarin KUA yang memberitahu, ada seorang pengantin ditanya, tolong kamu bersyahadat. Ditanya bersyahadat, tidak tahu dia. Maka dia tanya kepada KUA, Pak KUA, ini syahadat yang lama atau syahadat yang baru? Kata KUA, terserah kamu aja lah. Ya, malas KUA itu nengok dia kan, dia mau nikah. Dia jawab, syahadat yang lama Pak KUA saya udah lupa. Dan syahadat yang baru belum pula sempat belajar katanya. Pandai dia menjawab. Ya, ini bahaya nih. Ini mudah nih disesatkan. Ada orang yang tidak yakin dengan zakat, tidak percaya zakat itu. Oh, itu kan pajak kepada Nabi, upeti kepada Nabi, Nabi kan sudah meninggal. Seperti yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq dulu. Ini masih ada. Itu berada di rukun Islam. Bapak dan Ibu, ada orang yang tidak tahu rukun iman berapa, rukun Islam berapa. Ya, masih ada. Termasuk yang zakat tadi. Ada orang tidak yakin, tidak percaya bahwa berhaji itu bukan ke Mekah, bisa ke Kerinci katanya. Ada berhaji ke India, Haji Lahore kata orang itu. Ini kan bahaya. Maka ini salah satu. Kemudian yang kedua, karena waktu kita singkat, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan hadis. Bapak dan Ibu, ada sekarang akidah-akidah yang berkembang, ya, dan itu tidak sesuai dengan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Maka mesti kita waspadai. Kemudian yang ketiga, meyakini turunnya wahyu sesudah Al-Quran. Kalau ada orang bilang, tadi malam saya mimpi ada yang membisikkan dia baju putih kepada saya, maka saya adalah Nabi. Itu meleset itu. Dan ada lagi wahyu, meninggal Rasulullah SAW habis, tidak ada lagi wahyu. Kalau ada menyatakan ada wahyu, oh itu sudah masuk. Kalau dia ajarkan, maka masuklah ke dalam aliran sesat. Kalau dia sendiri yang sesat, berarti dia sendiri sesat. Tapi kalau sudah diajarkan, itu sudah mengalir itu kesesatan. Kemudian yang keempat, mengingkari otentitas dan kebenaran Al-Quran. Tak percaya dia keaslian Al-Quran. Seperti orang Syiah juga. Ya, Al-Quran itu bukan kalam Allah katanya, separuh kalam Muhammad katanya. Memang ya, dibuat-buat Nabi itu katanya. Contoh tuh ada ayat yang boleh laki-laki itu sampai menikah 4 perempuan. Itu supaya dia bisa ini kurang ajar sekali. Dia tidak yakin tentang keaslian Al-Quran. Ini bahaya. Seperti Syiah juga, Al-Quran kita ini katanya itu palsu, yang asli belum turun. Ini sementara nih katanya, nanti akan turun. Ini kan bahaya.
Bapak dan Ibu, yang berikutnya adalah yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasar kepada kaedah-kaedah tafsir. Dia memaknai, mengartikan Al-Quran seenak perutnya saja. Ada Bapak dan Ibu, dia sendiri yang menafsirkan, padahal dia bukan mufassir. Yang menafsirkan Al-Quran itu adalah orang yang sudah masuk kepada syarat mufassir. Mufassir itu Bapak dan Ibu berat syaratnya. Minimal dia hafal Al-Quran 30 juz. Mungkin itu di luar kepala. Seperti kita hafal Qul Huwallahu lah. Mimpi pun kita tidur, kita ingat kita Qul Huwallahu. Kan begitulah Pak. Mungkin bukan pernah hafal. Banyak nih anak-anak hafal sekarang punya sertifikat 30 juz. Coba tanya, mungkin berapa? 3 juz Ustaz. Tidak mungkin 30 juz. Itu baru. Dia juga harus hafal ribuan hadis. Kemudian dia harus mengerti kaidah-kaidah bahasa Arab. Ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu badi', ma'ana, ya. Nahwu sharaf, ya. Ulumul Quran, ulumul hadis, gitu ya. Ini tidak sembarangan dia mengartikan, dan bahkan literate pula. Hebat dia. Nah, ini sudah masuk. Ya. Tapi ada kemarin yang bertanya, kalau sesama mufassir, sekarang kan kita yang biasa kita baca ini Al-Quran tafsir Imam Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, ada juga tafsir-tafsir orang Indonesia seperti Buya Hamka, seperti Urai Shihab. Kalau berbeda di antara mufassir tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak mufassir, dia mengartikan berbeda, wah meleset itu. Bapak dan Ibu, kemudian yang berikut, mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Ini yang keenam. Ini yang disebut dengan kelompok ingkar sunnah. Dia hanya percaya kepada Al-Quran saja. Mengaji dia, mendakwa dia, yang disebut hanya Al-Quran, Al-Quran saja. Tak ada qala Rasulullah, tidak ada hadis yang dia sampaikan. Padahal Al-Quran itu dijelaskan oleh Al-Quran, dan Al-Quran itu dijelaskan dengan hadis, dengan sunnah. Ada qauli, fi'li, takriri. Ada lagi ijma', ini sumber hukum Islam. Ada lagi qiyas. Ya. Ini hadis saja dia tidak percaya. Ini sudah masuk kepada aliran sesat, maka mesti diwaspadai. Yang ketujuh, melecehkan atau mendustakan Nabi dan Rasul. Melecehkan atau mendustakan Nabi dan Rasul. Ini bahaya. 25 Nabi itu wajib kita imani. Dan Nabi kita salah satu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib kita imani. Tidak boleh kita lecehkan. Ada orang Muslim, bahkan mungkin ustaz dia menyebut Muhammad berkata. Emang dia siapa? Nah, kalau Muhammad kawan dia, tidak ada masalah. Adik dia, ini tidak Muhammad Rasulullah itu. Tak ada sopan. Sebutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita turutkan orang-orang liberal, orang-orang kapitalis, nah, yang mengejek Nabi, dibikinnya Nabi pakai sorban, ada bom, ada yang bikin karikatur Nabi, nah, itu mereka memang musuh Islam. Ya. Ini sudah keluar, ya. Melenceng. Kemudian yang ketujuh, melecehkan atau mendustakan Nabi dan Rasul. Nah, yang ketujuh tadi ya. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Ini yang terjadi Musailamah Al-Kadzab dulu ya. Ada lagi di India, karena Inggris payah menaklukkan India, karena ada di situ kelompok orang-orang Islam yang berjihad, maka dia orbitkan seseorang yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Inilah yang disebut dengan kelompok Ahmadiyah. Dan MUI sudah memfatwakan Ahmadiyah adalah sesat. Mirza Ghulam Ahmad, dia pakai sorban, dia hebat, pandai dia. Kemudian dia bikin Al-Quran tazkiro. Dihapusnya ayat-ayat jihad di dalam Al-Quran itu, tidak ada lagi. Ini contoh. Ya. Ada lagi yang ngaku-ngaku Nabi, banyak. Ya.
Seperti di Indonesia dulu ada Lia Eden, katanya dia dapat wahyu Nabi, setelah itu ngaku jadi malaikat Jibril, sampai dia ditangkap, di penjara. Ada lagi Asep, ada lagi Cecep yang ngaku jadi Nabi juga, ada lagi Ahmad Musadek ngaku jadi Nabi. Di Jawa Barat itu paling banyak dulu. Tukang sayur jadi Nabi, tukang ini jadi Nabi. Memang apalagi Covid kemarin payah hidup, banyak yang ngaku-ngaku Nabi. Termasuk di Jambi, oknum kepala sekolah ngaku jadi Nabi. Ya. Kalau di Pekanbaru ada yang masuk dulu di Rimbo Panjang yang ngaku menjadi, katanya dia Imam Mahdi. Ada lagi yang di Garuda Sakti guru dari Imam Mahdi. Bahaya itu. Jadi sebelum kiamat mesti Imam Mahdi itu datang dulu ke dia, belajar ke dia karena dia gurunya. Ya. Ini kita harus waspadai. Kemudian yang ke-9, mengurangi atau menambah pokok-pokok ibadah yang tidak ditetapkan oleh syariat. Ini yang usul ya, yang pokok bukan yang furu. Dia tambah. Ada sholat itu tidak perlu 5 kali sehari semalam. Seperti yang ingkar sunnah itu dia ngikut Al-Quran saja. Karena dalam Al-Quran sholat hanya 3 saja yang disebut dalam Al-Quran. Sholat malam, sholat fajar, sholat wusta. Dia tidak pakai hadis Nabi, padahal tata cara sholat itu diajarkan oleh Nabi. Berwudu, sholat dan sebagainya. Maka tidak ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, isya, tidak ada. Ini bahaya. Atau karena kita sholat subuh, bangun subuh dan ibu, kemudian yang terakhir adalah mengkafirkan sesama muslim hanya karena bukan kelompoknya. Ini sudah masuk kepada sesat. Dan kalau dia ajarkan aliran sesat. Ya. Kelompok dia saja yang betul, yang lain kafir. Bayangkan di neraka. Ini bahaya ini. Ya. Ada yang sudah dibina oleh MUI dan katanya bertobat, dan itu sudah ada juga di Pekanbaru. Ya. Kita tunggu dia berubah. Dulu masuk ke masjid dia, dipelnya jejak kaki kita. Bersalam kita, disamaknya tangannya. Ya, kita harus berbaiat kepada imam dia. Dia tidak mau mengundang ustaz-ustaz yang kalau bukan guru dia. Ini bahaya ya. Sehingga apa? Semua orang kafir. Dan kita yang tidak ikut dengan dia sebut kafir. Maka ini sudah beredar, sudah banyak, maka kita waspadai. Kalau kita yang hadir di masjid ini Bapak dan Ibu, yang rajin ke masjid mendengarkan majelis taklim, insya Allah selamat. Tapi tidak tahu keluarga kita, anak kita, cucu kita, mungkin dia bekerja di luar kota, sekolah di mana, khawatir kita. Maka tolong kita ingatkan supaya kita terhindar dari kesesatan ini dan berkembangnya aliran sesat di negeri kita. Inilah yang menjadi ceramah atau usiah kultum qabla zuhur kita kali ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.